Persiapan prajurit TNI Angkatan Laut menuju latihan Super Garuda Shield di atas KRI Makassar 590. Sakit di tengah laut, warga negara Amerika dievakuasi oleh KRI Hiu 634 dari Laut Jawa. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Jumat 29 Juli 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut membuka rapat koordinasi perencanaan keuangan TNI Angkatan Laut tahun 2022. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membuka rapat koordinasi perencanaan dan keuangan TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Staf Perencanaan Angkatan Laut bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Dengan tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tema ini memiliki makna penting dan strategis guna mendukung kelancaran dan kesinambungan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI pada tahun 2023 mendatang. Asisten Perencanaan Kasal Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto selaku penyelenggara menyampaikan program dan kegiatan prioritas TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang sejalan dengan 7 prioritas nasional yang sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Rencana keuangan ini digelar TNI Angkatan Laut sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara terbuka dan transparan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Persiapan prajurit TNI Angkatan Laut menuju latihan Super Garuda Shield di atas KRI Makassar 590. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan gabungan bersama antara TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dengan US Indo-Pacific Command dan Royal Singapore Navy dengan nama Super Garuda Shield. Puncak latihan akan digelar tanggal 4 Agustus 2022 di Pantai Todak Dabu Singkep, Kepulauan Riau. Berbagai unsur TNI Angkatan Laut sudah bergerak menuju daerah operasi. Jelang latihan puncak, sejumlah kesiapan digelar tidak terkecuali pasukan khusus TNI Angkatan Laut dari atas kapal markas KRI Makassar 590. Menurut saya secara pribadi, kegiatan Super Garuda Shield 2022 ini sangat menarik sekali karena TAIFIB mampu ataupun diperbolehkan bekerja sama bersama US Recon, di mana US Recon sendiri adalah, menurut kami adalah leluhur kami sendiri. Ilmu mereka lah yang kami pakai selama ini di Indonesia, sehingga dengan bekerja bersama leluhur kami, kemampuan dan teknik kami akan berkembang lebih pesat, kami rasa seperti itu. Harapan yang kami dapat setelah kegiatan Latgama Super Garuda Shield 2022 ini, di mana TAIFIB sendiri mampu mengaplikasikannya di metode latihan berikutnya di dalam Indonesia sendiri. Kemudian adanya kegiatan ini terus berlanjut, yaitu Super Garuda Shield yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya kami dari unsur tugas Korps Marinir mendapatkan perintah dari satuan atas, dalam hal ini pimpinan TNI Angkatan Laut, untuk menyiapkan personil dan material untuk melaksanakan latihan operasi amfibi dalam rangka Latgama Super Garuda Shield 2022. Kami dari unsur tugas Korps Marinir sudah melaksanakan persiapan personil dan material dari jauh-jauh hari setelah mendapatkan perintah awal dari Bapak Kasal. Tentunya kami unsur tugas Korps Marinir sudah menyiapkan dengan kekuatan 100% untuk mendukung demi tercapainya pelaksanaan tugas ini dengan baik. Sakit di tengah laut, warga negara Amerika dievakuasi oleh KRI Hiu 634 dari Laut Jawa. Seorang warga negara Amerika Serikat ABK Motorship Vessel Ocean Intervention dievakuasi oleh unsur Koarmada 2 KRI Hiu 634 dari Laut Jawa karena sakit. Proses evakuasi berlangsung cepat. ABK kapal Amerika tersebut langsung dibawa menuju dermaga umum Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Upomo Lantama 5 Surabaya dan dinyatakan sehat, ABK tersebut diserahkan kepada agen perusahaan yang bertanggung jawab mengurus administrasi ABK kapal tersebut.
Latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi digelar dan Pusidrosal lepas keberangkatan unsur-unsur dalam rangka manuver lapangan. Latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi merupakan gambaran nyata Pusidrosal dalam menjalankan tugas pokok untuk melaksanakan survei dan pemetaan di Indonesia. Dengan hal ini, Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat melepas manuver lapangan Laut Op Surta yang akan dilaksanakan menggunakan KRI Poluk 935, kapal Angkatan Laut Vega, kapal Angkatan Laut Cobra, serta unit survei 6 di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di perairan Pulau Bogor. Dalam kegiatan ini, Dan Pusidrosal menyampaikan tujuan dari pelatihan ini guna melatih keterampilan prajurit dan kesiapsiagaan unsur Pusidrosal pada setiap kegiatan di laut, dan melaksanakan survei secara mendadak untuk mengambil data hidrooceanografi yang dibutuhkan baik dalam mendukung kepentingan TNI Angkatan Laut atau TNI maupun untuk kepentingan nasional. Netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jelas Veva, Jaya Mahe, Juru Studi Laut kita Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.